Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tilawat Quran semua yang dicintai Allah Ta'ala. Kali ini kita memasuki Iqra yang kelima di halaman yang ke-11. Kalau di video sebelumnya kita baru sampai halaman 10 di Iqra 5. Kali ini kita akan mulai di halaman 11 Iqra yang kelima. Baik, di sini kita akan langsung mulai saja teman-teman. Di sini ada perintah dibaca panjang 5 harakat ya. Huruf waw dianggap tidak ada. Nah, kenapa dia dibaca panjang 5 harakat pada kalimat ini dan juga kalimat yang ini? Karena di sini ada dua hukum bacaan teman-teman ya. Yang pertama adalah mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Kalau dia mad jaiz adalah huruf mad artinya huruf mad itu adalah huruf tanda panjang yang dia bertemu dengan huruf alif. Jadi huruf alif ini dia penyebab bertambahnya panjang dari huruf mad ini. Kalau pada pelajaran sebelumnya kalau kita ketemu huruf mad biasa seperti ini ya, contoh mim ya, contoh mim begini, dia dibaca 2 harakat saja karena dia tidak bertemu alif lagi di sini. Tetapi kalau dia bertemu alif lagi huruf madnya, ini contoh di sini, huruf mad yang dia sudah ada alif, sebetulnya lamnya lam biasa, kemudian dia bertemu alif di sini jadi lam alif, kemudian bertemu alif lagi jadi kayak double alif ya, kayak double alif. Lam bertemu alif mati, dia sudah panjang huruf mad, namanya mad. Kalau dia di pelajaran sebelumnya dia disebut mad tobi alif. Nah, mad tobi alif ini dia bertemu alif lagi di depannya, dia menjadi 5 harakat panjangnya. Dan ini disebut dengan mad jaiz munfasil, yaitu dua bertemunya huruf mad dengan alif di dalam kalimat yang berbeda ya, di dalam kata yang berbeda. Di sini yang pertama katanya adalah la, yang kedua adalah a'budu. Nah, dia disebut mad jaiz ya. Teman-teman ingat-ingat bahwa mad jaiz adalah bertemunya huruf mad dengan alif ya di dua kata yang berbeda. Dia dibaca panjang 5 harakat. Contoh la a'budu, panjang ya. Nah, sedangkan mad wajib ya, mad wajib itu dia sama ya, huruf mad yaitu huruf yang sudah panjang pada sebelumnya, sudah panjang, bertemu lagi dengan alif. Nah, di sini dalam hal ini alifnya diganti dengan hamzah karena dia memang posisinya sebetulnya di sini alif, tapi hamzah dengan alif itu adalah sama satu kata ya sebetulnya. Jadi di sini diganti dengan hamzah. Jadi lam alif, lam mad bertemu dengan alif di sini di dalam satu kata, yaitu ulaika. Jadi ulaika ini bukan dua kata ya. Ulaika artinya mereka. Mereka itulah. Mereka itulah. Nah, kalau di sini la a'budu, tidaklah, kata la di sini artinya tidak. A'budu asal katanya yaitu aku menyembah. Di sini adalah ana, ada kata ana. Abidu, abud ya. Kemudian abid, abudu, tidaklah kami menyembah. Sedangkan ini adalah satu kalimat yaitu mereka itulah. Nah, di sini disebut dengan mad wajib mutasil ya. Jadi mad wajib mutasil dengan mad jaiz itu panjangnya sama 5 harakat, tetapi dia yang membedakan mad jaiz adalah bertemunya huruf mad di dalam dengan alif di dalam dua kata yang berbeda. Sedangkan mad wajib adalah bertemunya huruf mad atau huruf panjang yang bertemu dengan alif di dalam satu kata. Sama-sama dibaca 5 harakat. Itu dia teman-teman, harus dibedakan. Kita akan langsung praktekkan di sini teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La a'budu ma ta'budun. Nah, kenapa di sini juga baca panjang? Teman-teman juga harus review lagi ulang ke belakang di video saya sebelumnya bahwa ketika huruf mad di sini, mad waw, mad tobi'i waw,
berada di apa namanya, berada di akhir kalimat, di ujung kalimat, dia menjadi mad arid li sukun, yaitu mad tabi'i yang berada di akhir kalimat. Jadi dibaca panjang ya, sekitar 4 harakat. Jadi di sini sudah dibaca panjang, mad tabi'i bertemu alif di sini. Di sini mad tabi'inya dibaca 2 harakat, ma ta'budun. Bisa dibaca 2 atau bisa dibaca 4 harakat ya, seperti itu teman-teman. Saya ulangi lagi. La a'budu ma ta'budun. Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Jadi di sini hanya ha kecil, jadi ada di tenggorokan suaranya ha bukan ha besar. Nah, ini ha besar. Teman-teman juga harus review belakang pelajaran makharijul huruf, jadi tempat keluarnya huruf. Beda dengan ha kecil dengan ha besar. Kalau kita membaca cepat, contoh ya, saya contohkan membaca cepat. Teman-teman bisa juga menyambung, misalkan nanti teman-teman sudah di Al-Quran besar, ini akan 2 kalimat yang berbeda, maksudnya 2 tanda mati yang berbeda, tanda berhenti yang berbeda. Tapi kalau teman-teman mau nyambung simat arid li sukun ini tadi, itu cukup dia dibaca 2 harakat saja. Sambung ke sini. Di mana tempat teman-teman mau berhenti, di situ dibaca 4 harakat. Contoh seperti ini. La a'budu ma ta'buduna ulaika humun muflihun. Jadi seperti itu ya. Kemudian di bawahnya, di kalimat ayat berikutnya, di sini juga ada mad tabi'i yang bertemu dengan alif a di sini. Saya contohkan. Ala atharihim yuhra'un. Sorry, hanya kurang besar. Ala atharihim yuhra'un. Tapi kalau teman-teman mau sambungkan dia tanda berhenti yang ini, teman-teman mau sambungkan, kemudian teman-teman mau berhenti di sini. Mad arid li sukun yang ada di sini, teman-teman boleh baca 2 harakat. Oleh karena itu mad arid li sukun itu dia tanda apa namanya ya, tanda bacanya itu bisa dibaca 2 harakat atau 4 harakat. Jadi kalau teman-teman mau berhenti, betul-betul sudah kira-kira sudah di ujung teman-teman mau berhenti, teman-teman harus baca 4 harakat. Dan kalau teman-teman mau sambungkan itu dibaca 2 harakat. Saya contohkan. Ala atharihim yuhra'una wa salamun 'alal mursalin. Bawahnya. Ulaika 'ala hudam. Kenapa suaranya hudam? Di sini ada tanda ya mati, artinya dia di sini bisa diposisikan sebagai alif yang berdiri di sini, diganti dengan huruf ya. Tetapi tadi saya sambungkan dia huruf tanwin ini dengan mim yang di sini. Tanwin bertemu mim. Hudam makithina fihi abada. Jadi kalau teman-teman mau berhenti di sini juga boleh. Ulaika ala huda. Seperti itu ya. Ulaika ala hudam makithina fihi abada. Kalau mau disambungkan ya. Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan mim ya. Kemudian dia melebur menjadi idgham bil gunnah ya. Yanmu hurufnya, ingat-ingat lagi, idgham bil gunnah, ya nun mim waw, ya nun mim waw, yanmu. Jadi hudam makithina fihi abada. La-nya dibaca panjang di sini 5 harakat ya teman-teman, jangan sampai lupa.
ulaika ala hudam makithina fihi abada. Jadi semua yang baca pendek dibaca pendek, yang panjang dibaca panjang. Fihi abada. Jadi hinya sama sekali nggak ada panjang ya. Fihi abada, karena memang di sini hinya tidak ada tanda yang mengharuskan dia dibaca panjang. Ulaika ala hudam makithina fihi abada. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil. Nah, ini teman-teman harus ingat lagi di sini ada mim mati ya yang bertemu dengan nun. Mim mati dia bertemu dengan nun ini dia dibaca sebagai apa ya istilahnya? Idgham. Ada dua idgham, yang pertama idgham mimi dan juga izhar syafawi. Nah, itu dia. Izhar syafawi. Ya, izhar syafawi itu adalah syafawi itu artinya dua bibir ya, dua bibir. Izhar itu artinya jelas. Jadi pengucapan kedua belah bibir kita ini yang dibaca dengan cara jelas, tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan. Ini izhar syafawi namanya. Jadi tidak boleh dibaca alam naj'alil arda miha. Jadi alam, nah itu salah. Jadi betul-betul ketika alamnya sudah dibaca langsung nunnya juga dibaca. Tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan, karena memang di sini hukum bacaannya adalah mim mati bertemu dengan nun itu adalah izhar syafawi. Jadi harus betul-betul dibaca jelas, tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditahan di sekitar sini. Alam naj'alil arda mihadam bihadzal hadithi asafa. Tapi kalau teman-teman berhenti di sini juga si tanwinnya jangan dibaca dengan dan, tapi di sini harus dibaca panjang karena dia di sini diwakilkan oleh alif yang berdiri di sini teman-teman. Alam naj'alil arda mihada bihadzal hadithi asafa min awliya. Ini tetap dibaca panjang 5 harakat, yaitu ya di sini adalah huruf mad yang bertemu dengan alif, yang di sini diwakili oleh hamzah, dibaca 5 harakat. Sedangkan min nun mati bertemu dengan alif, ia dibaca jelas. Ini hukum bacanya adalah nun mati bertemu alif, dia baca hukum izhar ya, izhar. Nah, kalau mim mati bukan nun mati, dia izhar syafawi, jelas pengucapan dua bibir. Kalau ini izhar biasa, jadi bacanya juga jelas. Min awliya ulaika humun kafaratul fajarah. Saya ulangi. Ulaika humun kafaratul fajarah. Ini tamar butoh. Ketika dia berhenti, ketika teman-teman mau berhenti, huruf ta-nya tidak lagi dibaca dengan tu, tetapi dia menjadi ha besar. Nah, di sini hukumnya hukum wakaf namanya. Ketika teman-teman bertemu dengan tamar butoh, ini tamar butoh namanya di akhir kalimat, dan teman-teman berhenti di situ, maka suara dari tamar butoh ini berubah menjadi ha besar, yaitu ha yang keluar dari dada. Jadi suaranya agak ha. Ya, saya ulangi. Ulaika humun kafaratul fajarah. Tapi kalau teman-teman mau sambungkan tamar butohnya dengan huruf yang di bawahnya atau dengan kalimat yang seterusnya di sini, dia tetap dibaca dengan tamar butoh biasa, yaitu dengan suara tu sesuai dengan tanda bacanya di sini dhammah. Saya contohkan. Ulaika humun kafaratul fajaratu la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Kalau panjang semua ini napas saya udah
agak terputus sedikit, sorry. Saya ambil dari sini. Humun kafaratun fajaratun la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Mudah-mudahan sampai di sini, di halaman 11 ini teman-teman bisa paham cara bacanya. Saya jelaskan semua tadi, mulai dari yang 5 harakat, yaitu mad tobi'i yang bertemu dengan alif setelah kalimatnya atau setelah katanya, baik dia bertemu di dalam kalimat yang berbeda, yaitu mad jaiz mutasil, atau dia di dalam satu kata atau satu kalimat, yaitu mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Kemudian kita akan lanjut ke halaman yang selanjutnya, di halaman 12. Di sini tasydid ya, tasydid. Jadi seakan-akan di sini nunnya double, tetapi di sini digantikan dengan huruf tasydid seperti W di sini, seperti W, yang menandakan bahwa sebetulnya itu adalah nun yang sebelumnya dimatikan kemudian bertemu lagi dengan nun, tetapi supaya tidak terlalu banyak penulisan Al-Qur'annya, maka dia digantikan atau diwakilkan dengan huruf tasydid seperti ini, yaitu seperti huruf W tanda bacanya. Ada juga perintah di sini. Setiap bacaan yang menghadap tasydid atau W seperti ini, suara ditekan, ditahan 2 harakat dan berdengung. Inna, jadi tidak innalazi, contohnya seperti itu, bukan seperti itu bacanya, tapi agak ditahan 2 harakat dan berdengung. Jadi suara hidungnya ada dengungan di seakan-akan di hidung ada dengungan. Kita bisa di sini melihat perbedaan antara huruf yang ditasydid dan juga huruf yang tidak ada tasydidnya, ya, seperti itu. Ini juga sama mim, amma, tahan dulu dia karena memang di sini perintahnya tahan 2 harakat dan sambil agak berdengung seperti itu. Kalau ini dibaca ana, kalau ini anna, ama, baca amma, innahu, innaha, ummuhu, ummuha. Saya contohkan. Innahum kanu mujrimin wa inna ilaihi raji'un. Baca panjang 5 harakat. Ilaihi ini adalah huruf lain. Nanti kita akan belajar huruf lain di bab-bab berikutnya. Tapi di sini huruf lain itu adalah bertemunya tanda baca fathah dengan ya mati, tapi dia di dalam pertengahan kalimat ya. Jadi dibacanya lai, tidak boleh dibaca ilai, tidak boleh ditahan sama sekali. Ini namanya huruf lain, ingat-ingat. Tapi kalau dia mad lain, dia ada di ujung kalimat seperti ini dan dia dibaca panjang. Nah, kalau dia ada di tengah kalimat dibacanya pendek, tidak boleh didengungkan. Seperti itu bedanya. Saya contohkan lagi teman-teman. Innahum kanu mujrimin wa inna ilaihi raji'un. Thumma adbara yas'a fa innal jahima hiyal ma'wa labithina fiha ahqaba hadaiqa wa a'naba inna hadhihi tadhkirah thumma amatahu faqabarah. Niha, ha yang berubah menjadi bulat seperti ini, sedangkan ini suara sedangkan ini adalah tamar butuh, tetapi suaranya sama teman-teman. Kira ini dibaca faqabarah. Inna hadhihi tadhkirah
Tsumma amatahu faqabarah. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa paham. Dan kita kalau teman-teman sudah rasa paham bahwa di halaman 11 dan 12 ini teman-teman bisa kuasai dengan mudah, barulah teman-teman beralih ke halaman 13. Tetapi kalau teman-teman belum lancar untuk mempelajari dan mengingat kembali pelajaran di halaman 11 ataupun halaman-halaman sebelumnya, teman-teman boleh lagi kembali ke video saya sebelumnya dan diulang-ulang lagi, dipelajari sambil dimengerti pelan-pelan. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan juga bisa menguasai ilmu Al-Quran dengan baik dan benar. Baik teman-teman, di sini kita akan lanjutkan di halaman 13-nya. Di sini ada perintah masuk dengan suara dengung, ya, masuk dengan suara dengung. Contoh, ya, ini tanwin fathah, ya, fathatain, kemudian dhomatain dan kasratain, yaitu huruf double yang suaranya an, in atau un. Dia kalau dia bertemu dengan ini masuk dengan suara dengung, yaitu nun mati seperti ini contohnya, atau tanwin dhammatain di sini bertemu dengan nun lagi dia di depannya, ya, bertemu dengan nun lagi di depannya, maka masuk dengan suara dengung. Mimma khairun, jadi ada dengung, kira-kira seperti dengungannya. Khairun, ada dengungannya baru dibaca seterusnya. Ini juga mim, ada dengungannya, seperti itu ya teman-teman ya. Saya contohkan di bawahnya. Wa ma lahum min nasirin huwa fi dhalalin mubin. Nah, di sini lim mubin, ya, min nasirin huwa fi dhalalin mubin ala siratim mustaqim thumma dammarna al-akharin qalilan ma tashkurun qala innakum makithun liqada ajalum musamma. Nah, ini dibaca ma, tapi tidak dibaca musamman, tapi karena di sinilah ada ya mati, ya. Sebetulnya di sini alif yang digantikan dengan ya mati, jadi dibaca panjang. Liqada ajalum musamma inna kaidi matin walan nu'jizahu haraba fakuluhu hani'am mari'a amilatun nasibah khusyubum musannadah. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di pelajaran Iqra yang kelima ini di halaman 11 sampai 13 teman-teman bisa kuasai dulu apa-apa yang saya sudah jelaskan di pelajaran-pelajaran baik pelajaran sebelumnya ataupun pelajaran yang saat ini kita sedang dengarkan. Dan saya akan penggal dulu pelajaran kita sampai halaman 13. Sampai sini teman-teman silakan pahami, silakan betul-betul dimatangkan, betul-betul diingat-ingat bagaimana tanda baca, bagaimana cara bacanya, dan perintah-perintah yang sudah diajarkan di halaman mulai dari 11 sampai ke 13 ini. Karena kalaupun saya teruskan di halaman 14, misalkan 15 dan seterusnya,
nanti malah tidak akan membuat teman-teman konsentrasi untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi sedikit-sedikit nggak apa-apa, 3 halaman, tetapi betul-betul teman-teman bisa kuasai tanda bacanya, panjang pendeknya, dan juga perintah-perintah misalkan harus didengungkan, harus dibaca jelas, tidak boleh ditahan dan sebagainya. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai di sini teman-teman, pelajaran Iqra kita, yaitu Iqra yang kelima. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan juga bisa dengan mudah mencerna apa yang sudah saya sampaikan. Bantu channel saya untuk terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan juga bagikan kepada teman-teman yang lain, supaya kita semua bisa terus menimba ilmu dari Al-Quran dan kita bisa menguasai ilmu Al-Quran dengan baik dan benar. Demikian pelajaran kita di Iqra yang kelima, halaman 11-13. Jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.